Hai guys, halo semuanya, para profesional, para eksekutif, para workaholic, dan para work freak tentu saja yang ada di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Coach Rama S. Nugraha, di program kita Cerita Manajemen. Iya. Jadi seperti pertemuan yang kemarin, saya buka sedikit flashback bahwa cerita manajemen ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan cerita-cerita yang saya dapatkan selama 15 tahun pengalaman saya sebagai konsultan manajemen dan juga coach manajemen di perusahaan-perusahaan. Jadi cerita manajemen ini akan menghadirkan kisah-kisah yang unik, kisah-kisah yang lucu, kisah-kisah yang sedih, dan juga kisah-kisah satire yang saya dapat selama 15 tahun perjalanan saya. Semoga dengan cerita manajemen ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama untuk meningkat menjadi lebih maju dalam karir kita, baik ketika kita bekerja atau ketika kita menjalankan bisnis. Oke guys, ya. Kita mulai. Tema kita cerita manajemen kali ini adalah sok profesional lu bray. Jadi ini sebuah realita guys, bahwa yang namanya profesional itu luar biasa sering disalahgunakan. Makanya ini cerita yang cukup unik, yang dimana saya buat sebagai sebuah tema dengan bahasa anak kekinian. Sok profesional lu bray. Iya gitu. Oke ya, kita akan mulai. Jadi ketika kita bicara tentang profesionalisme guys, kita sebenarnya salah kaprah dalam menggunakan bahasa profesionalisme. Sering kita temukan di keseharian kita nih, kadang kita menggunakan kata profesionalisme dengan ciri-ciri yang negatif. Contoh yang paling gampang, ketika saya bertemu dengan seorang teman, kemudian teman ini kelihatan ya bahasanya agak kurang lah secara knowledge-nya, secara skill-nya. Bahasa kita newbie lah ya, anak-anak newbie di dunia bisnis. Sehingga setelah selesai dengan pertemuan dengan teman tersebut, kita bisa bilang tuh anak nggak profesional. Atau yang kedua nih guys, kita punya kerjaan, teman kita punya kerjaan kita beres, kerjaan dia tidak beres, terus kita bilang mereka tidak profesional. Jadi kadang lucu ini, kata tidak profesional ini justru malah lebih sering disematkan untuk hal-hal yang negatif daripada yang positif guys. Sehingga pada akhirnya ketika kita bicara profesional ini menjadi hal yang kesannya negatif. Atau berikutnya, orang bilang profesional itu artinya adalah tidak mencampur adukkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan, gitu kan? Itu juga dibilang profesional guys. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan profesional. Jadi apa sih sebenarnya profesional yang sering kita kait-kaitkan dengan kehidupan kita dengan tujuan untuk menjatuhkan orang ini? Nah, dalam sesi ini akan kita bahas apa itu yang namanya profesional. Karena pernah satu ketika ini teman cerita, jadi di salah satu klien. Jadi dulu dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ketika di usia 40-an, nah, teman saya ini keluar dari perusahaan tersebut, pindah perusahaan maksudnya, dan pindah ke perusahaan di tempat vendor dari perusahaan tempat dia bekerja. Cilakanya guys. Nah, ketika dia mengajukan pitching ke perusahaan yang dulu tempat dia bekerja, yang dia temukan itu sebenarnya adalah juniornya sendiri guys. Jadi ini juniornya sendiri yang demui, yang dimana dulu ketika dia masih bekerja, ini adalah orang-orang yang dia didik. Nah, ketika bertemu guys, demi atas nama profesionalisme gitu kan, seolah-olah anak didiknya yang dulu ini seolah-olah kayak nggak kenal guys. Jadi suasana itu kalau bahasa dia awkward banget gitu loh, sangat aneh sekali gitu. Dulu mereka orang-orang yang kita didik, sekarang pura-pura nggak kenal, mengajukan berbagai macam pertanyaan, bahkan mempertanyakan kompetensi.
Bahasa teman saya gini, "Hello, gila lu, dulu lu gua yang ngajarin," gitu loh. Bahkan sekarang anak-anak muda ini mempertanyakan profesionalisme dan kompetensi dari teman saya. Jadi ini kisah profesionalisme yang lucu, unik, menarik, dan juga satir bagi saya. Kalau memang itu terkena di saya. Inilah fenomena profesionalisme yang bahasa kita kebablasan. Oke ya, kita akan bahas apa sih sebenarnya arti yang namanya profesionalisme itu. Kan seperti itu bahasa kita. Oke, profesionalisme itu ketika kita lihat dari terminologi arti ya, kita bicara ya, terminologi arti dari profesionalisme itu kita sebut dengan profesional. Orang-orang profesional itu kan artinya orang yang ahli. Betul ya? Profesional itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, ketika kita bicara ahli guys, itu sebenarnya ada 3 hal. Oke? Ketika kita bicara ahli sebenarnya ada 3 hal. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang nomor 1, ketika kita bicara tentang ahli, itu kita bicara tentang yang namanya knowledge. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita bicara tentang ahli atau profesional guys, kita bicara tentang yang namanya skill. Yang nomor 3, ketika kita bicara profesional, kita bicara tentang yang namanya attitude. Seperti itu. Oke ya, kita bahas satu-satu ya guys. Ketika kita bicara tentang profesional, yang pertama yang disebut dengan knowledge gitu kan, orang itu disebut profesional guys, itu ketika dia memiliki wawasan yang luas. Jadi orang disebut profesional di satu bidang, anggap contoh bidang IT gitu kan. Saya profesional di bidang IT, berarti saya tahu tuh semua knowledge tentang IT dari sejak zaman awal IT udah ada sampai dengan zaman terbaru, riset-riset terbaru tentang IT. Begitu juga kalau saya di bidang manajemen, seperti aktivitas saya harian saat ini, saya harus tahu itu teori-teori manajemen dari masa lalu sampai dengan recent update, penelitian-penelitian terbaru dari manajemen. Itu harusnya ada di kepala saya. Ketika kita menguasai nomor 1 itu, kita akan disebut sepertiga profesional. Belum semua ya, baru sepertiga profesional. Oke. Lalu yang nomor 2, ketika kita bicara tentang profesional, nomor 2 kita berbicara tentang yang namanya skill. Oke ya, skill. Skill itu apa sih? Skill itu adalah bagaimana kita mengeksekusi apa yang menjadi profesi kita. Nah, skill itu didapatkan dari 2 hal. Yang pertama itu adalah jam terbang guys. Jadi skill itu akan meningkat ketika kita memiliki jam terbang yang besar. Dan yang kedua, skill itu akan didapatkan ketika kita mulai berpikir untuk bekerja cerdas. Jadi nggak cuma masalah kita punya pengalaman atau enggak guys, tapi juga tentang apakah kita bekerja cerdas ketika kita menjalankan aktivitas kita. Sehingga ketika kita gabungkan 2 hal itu, oke, maka yang menjadikan kita memiliki skill yang tinggi. Jadi misalnya kita nih nggak punya pengalaman, kita baru kerja 5 tahun di sebuah perusahaan, terus kita diberikan sebuah penugasan baru yang dimana kita belum pernah melakukan itu guys. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita jangan langsung bekerja keras. Itu salah guys. Kita harus selalu berpikir, oke, saya punya tugas seperti ini, pengalaman tidak ada, berarti kan ini new ya. Ini pekerjaan yang new. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai berpikir, kira-kira bagaimana cara saya menyelesaikan pekerjaan ini dengan lebih cepat dan lebih tepat. Apakah saya butuh new knowledge? Apakah saya butuh bimbingan dari orang? Atau apa yang saya butuhkan? Nah, itu harus kita pikirkan di awal. Terus, strukturisasi kerja harusnya gimana sih? Apakah saya harus bekerja sendiri? Ataukah ada orang yang bisa saya minta bantuan untuk mensupport pekerjaan saya? Nah, ketika kita rangkum itu dalam skill kita, maka kita akan memiliki skill yang tinggi. Biasanya, ini contoh. Jadi contoh orang yang punya skill yang tinggi itu biasanya bisa mengerjakan pekerjaan
maupun itu pekerjaan baru maupun pekerjaan lama, itu dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada orang lain. Jadi itu juga skill. Sehingga ketika kita diminta menyelesaikan sebuah pekerjaan, orang mengerjakan itu waktu 3 jam, kita cukup 1 jam. Maka itu yang disebut dengan skill. Ketika skill itu kita sudah punya guys, maka kita disebut dengan 2/3 profesional. Nggak selesai-selesai ya. Jadi itu profesional yang kedua guys. Dan yang ketiga yang paling penting dalam yang disebut profesionalisme itu adalah attitude. Orang sering bilang kaum milenial ini golongan kaum yang knowledge-nya besar, attitude-nya rendah. Ini sebuah realita guys. Jadi kita nggak bisa hindarin. Saya juga orang milenial guys. Jadi saya juga termasuk golongan milenial yang mungkin punya pola pikir yang cukup berbeda dengan golongan-golongan generasi X saya sebelumnya, bahwa kita lebih berpikir ada bagaimana mendapatkan hasil. Proses itu belakangan gitu kan. Kita selalu berpikir gimana menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Jadi kadang jalan pintas itu lebih disenangin. Kita selalu berpikir adalah semua orang itu equal. Bos itu bukan atasan, bos itu my bro gitu kan, teman kita kan. Dan kadang kita ketemu dengan orang yang lebih tua, kadang kita agak songong guys. Kenapa agak songong gitu kan? Karena kadang generasi milenial ini merasa tahu. Karena terlalu banyak temenan sama Google guys. Oke, jadi ini pengalaman pribadi juga. Saya dulu kayak gitu. Oke, jadi ketika kita bicara tentang milenial gitu kan, atau kita bicara tentang profesional khususnya di dunia milenial, memang ini yang harus selalu ditanamkan. Halo Mas Ruli, saya wave dulu ya. Oke. Oke, jadi yang namanya profesional nomor 3 itu adalah bagaimana kita punya attitude. Dan ini jarang sekali diperhatikan zaman sekarang. Orang selalu pikir pendidikannya S2 seperti itu kan, bisa kerja tapi attitude-nya low guys. Milenial hadir. Oke, milenial hadir. Sama kita bro. Jadi attitude itu sangat penting untuk disebut sebagai yang namanya profesional. Maksudnya gini, kaum milenial itu biasanya suka nunda pekerjaan. Oke, jadi kalau golongan X zaman dulu itu selalu berpikir pekerjaan itu dicicil ya. Dikasih pekerjaan hari ini, selesai 3 hari, hari pertama dicicil sepertiga, hari kedua mungkin sudah 90% jadi, hari ketiga itu cuma konsultasi. Nah, kalau generasi milenial itu beda guys. Generasi milenial dikasih sebuah tugas selama 3 hari, hari pertama dia santai gitu kan. Hari kedua pagi dia masih santai. Hari kedua siang dia mulai bingung. Hari ketiga, nah dia baru tuh mulai ngadep atasannya bilang, "Pak, ini kok sulit sekali ya Pak, saya banyak pekerjaan dan lain sebagainya." Ini realita. Jadi inilah realita yang namanya attitude. Makanya kadang sering saya lihat di beberapa perusahaan banyak generasi X yang selalu komplain terhadap para milenial ini guys. Permasalahannya adalah habit kerjanya berbeda, pola kerjanya berbeda. Milenial itu kalau bisa yang namanya jalan singkat, ngapain jalan panjang gitu kan. Sedangkan generasi X yang mikirnya adalah prosesnya harus bener. Sehingga ini nggak match. Ini nggak match. Nah, sehingga sebagian besar yang terjadi adalah generasi X itu mengatakan generasi milenial sebagai tidak profesional karena suka menunda pekerjaan. Tapi kebalikannya nih, generasi milenial ini bilang generasi X nggak profesional. Karena apa? Karena kurang knowledge gitu kan. Sehingga inilah realitanya, bahwa profesional ini yang terakhir, ketika kita sudah punya knowledge, yang kedua kita sudah punya skill untuk mengeksekusi pekerjaan, yang terakhir adalah untuk dianggap sebagai profesional selama 100%, kita harus punya attitude yang baik guys. Jadi attitude itu kadang penting banget. Pernah saya tuh ketika saya dapat klien guys di perusahaan manufaktur waktu itu simply karena waktu itu saya datang, saya nyapa cleaning service yang lagi masang-masang huruf-huruf untuk selamat datang ketika
bos dari Jepang datang. Saya masih ingat itu. Jadi ketika saya datang ke kantor itu, saya buka pintu. Biasa kalau di perusahaan Jepang kita harus buka sepatu, guys. Kita buka sepatu, kita taruh di rak, kemudian kita pakai sandal. Kemudian saya duduk di ruang tunggu. Ketika saya duduk di ruang tunggu itu, kan sambil menunggu dari calon klien saya turun kan waktu itu, saya lihat ada mas-mas itu lagi masang nama-nama di signboard seperti itu, ucapan selamat datang. Kemudian karena saya nggak ada kerjaan waktu itu, saya iseng aja langsung menghampiri itu yang namanya orang yang basang itu. Kemudian saya tanya, saya hanya say hello saja. Lagi ngapain mas? Oh ini pak, saya lagi masang kayak gini. Oh ada siapa yang datang? Terjadilah komunikasi sederhana yang hanya berlangsung sekitar ya mungkin 2-3 menit sampai dengan calon potensial klien saya turun. Ternyata yang terjadi adalah ketika calon potensial klien saya turun itu di tangga awalnya, ternyata beliau memperhatikan saya melakukan percakapan itu dengan orang tersebut, cleaning service tersebut. Jadi potensial klien saya melihat dari atas dan dia memperhatikan. Setelah seberapa lama, mungkin sekitar 3 atau 4 menit lah waktu itu, kemudian beliau turun dan menyapa saya, dan dimana saya di posisi masih berada di belakang cleaning service itu. Kemudian kita bersalaman, kita bertemu, saya diajak naik ke atas dan kita diskusi. Pitchingnya itu terjadi cuma setengah jam. Apa yang saya omongkan itu sudah tidak didengar lagi. Ketika saya bicara tentang kita punya program kayak gini seperti ini, kebetulan waktu itu managerial coaching, guys. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah tidak sampai setengah jam kita ngobrol terus bilang, "Oke, Pak, saya sudah percaya dengan Bapak, kapan kita bisa mulai?" Itu realita, guys. Karena awalnya saya bingung, kok orang percaya sekali, padahal kita baru pertama kali ketemu dan bahasanya beliau ikurannya sudah cukup tua waktu itu, sudah sekitar 40-an akhir waktu itu. Kemudian kita baru pertama kali ketemu, saya baru cerita sebentar, beliau sudah percaya. Senang dong saya ya. Saya kan senang waktu itu. Nah setelah sign kontrak gitu kan, awalnya saya nggak mau tanya, guys, karena bahaya nanti kontraknya batal. Setelah saya sign kontrak, baru saya tanya waktu itu. Saya tanya, "Pak, boleh tidak saya bertanya sesuatu pada Bapak?" "Oh boleh silakan." Saya tanya sama beliau bahwa ini pitching kontrak project yang paling cepat yang pernah saya dapatkan. Kita nggak ada setengah jam ngobrol, Bapak sudah iyakan tentang saya untuk melatih di perusahaan Bapak selama 1 tahun. Saya tanya, apa yang Bapak lihat dari saya? Itu realita pertanyaan saya. Beliau cuma bilang seperti ini, "Pak Rama," dia bilang, "bagi saya," ya, beliau bilang ini, "bagi saya yang namanya pelatih itu tidak hanya orang yang tahu teori, Pak. Bagi saya yang namanya pelatih itu adalah orang yang bisa menjadi teladan. Bukan teori, Pak. Kalau teori itu banyak sekali yang bisa teori, Pak. Kalau teori mungkin saya tidak panggil Bapak. Mungkin saya akan panggil doktor S3 yang untuk melatih di tempat kita. Namun kami sudah pernah memanggil orang seperti itu, Pak, dan ternyata teorinya bagus tapi tidak bisa menjadi teladan. Yang saya butuhkan di sini ini adalah Bapak melatih manajer kita sehingga bisa menjadi profesional." Dan salah satu item beliau dalam profesional itu adalah yang namanya attitude. Ya. Terus saya tanya, "Loh, Bapak ngelihat attitude saya dari mana?" Lalu beliau cerita. Beliau bilang, "Bapak sadar nggak ketika Bapak datang kemarin itu datang terus sedang menunggu saya turun, ya, saya jarang sekali melihat ada tamu yang mau mendatangin seorang bahasanya cleaning service atau OB ya, office boy itu, kemudian ngajak mereka ngobrol. Dan ketika saya turun, saya lihat Bapak sedang asik sekali ngobrol dengan beliau, meskipun bahasa teman saya agak tak enak banyak, mungkin secara strata jauh sekali. Bapak pemimpin perusahaan, beliau cuma OB. Nah, kualitas seperti inilah yang saya inginkan untuk menjadi pelatih di perusahaan tempat saya bekerja. Saya bilang, wow. Saya nggak nyangka, guys, sampai seperti itu kondisinya, bahwa ada seseorang yang benar-benar memperhatikan bahwa ketika kita ingin menjadi profesional, attitude itu jadi sangat penting. Kadang kita selalu berpikir bahwa
profesional itu murni tentang apakah kita punya knowledge, atau profesional itu adalah murni kita punya yang namanya skill. Tapi jarang sekali kita tahu bahwa profesional itu juga tentang attitude, guys. Dan tahu, ini sebuah rahasia, karena saya sering sekali berada dalam board of management, di top management atau board of director, di mana itu menentukan siapa yang akan naik jabatan dan siapa yang tetap pada jabatan. Dan ketika Anda sudah berada di posisi mid management, Anda sudah jadi manajer gitu ya guys. Anda sudah jadi manajer, terus Anda ingin dipromosikan lagi menjadi lebih tinggi, maka poin terbesar, sekali lagi saya bilang ya, poin terbesar yang dinilai dalam manajemen itu adalah bagaimana Anda punya attitude dalam bekerja. Sering sekali saya lihat orang-orang yang cerdas, kalau ngerjain pekerjaan itu cepat sekali, tapi nggak pernah naik jabatan. Permasalahannya adalah apa? Permasalahannya adalah mereka tidak dianggap cukup profesional dalam attitude. Makanya tema kita adalah sok profesional lu bray, gitu kan. Jadi yang namanya profesional itu selain kita punya yang namanya knowledge, pendidikan kita tinggi, pengetahuan kita banyak, terus kita bicara tentang yang namanya skill, bagaimana kita mengeksekusi pekerjaan kita. Kita punya track record yang bagus, kita work smart, mampu mengerjakan strukturisasi kerja dengan bagus. Kita juga harus punya attitude. Karena dalam perusahaan itu guys, nggak bisa kerja sendiri. Semakin banyak kita punya teman dekat di departemen lain, itu semakin bagus. Semakin departemen nganggap kita sangat kolaboratif, sangat helpful buat mereka, justru itu akan menunjang karir kita. Dan ini sebuah realita. Beberapa kali saya melihat manajemen yang sangat cerdas, mengerjakan pekerjaan dengan cepat, berakhir sampai pensiun hanya di posisi manajer. Dan beberapa kali saya lihat orang yang dengan kemampuannya cuma pas-pasan guys. Jadi ada loh orang kemampuannya pas-pasan, mengerjakan pekerjaannya juga pas-pasan, tapi dia memiliki karir yang lebih bagus. Karena apa? Karena masalahnya adalah orang yang pas-pasan ini kadang dia lebih helpful dengan orang lain. Dia sadar bahwa dia itu pas-pasan secara knowledge, dia pas-pasan secara skill. Karena dia tahu seperti itu, dia berpikir bahwa saya harus baik dengan orang, sehingga orang mau bantu saya. Kalau orang mau bantu saya akan berpikir bagaimana saya bantu orang dulu. Itu realita. Sehingga ketika kita bicara sok profesional, biasanya yang melakukan sok profesional itu adalah orang yang tinggi knowledge, tinggi skill, tapi lemah dalam yang namanya attitude. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini akan mentok jabatannya. Sehingga maka sering kita bilang, nggak usah sok profesional gitu loh. Ini realita. Kadang juga ada nih, di kisah nyata guys. Satu perusahaan, isinya teman-teman semua, ya kan, teman-teman semua. Nah terus ketika perusahaan itu terbentuk, tiba-tiba perusahaan ini jadi formal banget, pertemanannya hilang, sama teman manggilnya Pak. Yakin loh gitu. Sementara di beberapa perusahaan itu pengen buat suasana lebih santai, suasana lebih rileks. Jadi kadang manggil Pak sudah nggak ada, manggilnya Mas, ya kan. Tapi perusahaan seperti ini, perusahaan yang ingin bahasa saya yang sok profesional lubrai ini gitu kan, ini realita gitu loh. Dengan teman dekat sendiri itu kadang suasananya itu kayak tegang sekali. Padahal kita tahu guys, kalau tegang itu kreativitas nggak ada. Kita teman, atasan kita teman kita sendiri. Tapi kalau di tempat kerja itu ada tegang, terus di tempat kerja itu kita kayak jadi takut sama teman kita sendiri, bayangin gimana kerjaan itu bisa bagus. Jadi ini yang saya bilang sok profesional lubrai ya, sok profesional yang kebablasan. Jadi profesional itu tidak berarti kita harus mematikan yang namanya perasaan. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau jadi profesional, itu kita jadi manusia yang seutuhnya guys. Manusia yang seutuhnya, yang dimana kita bekerja dengan baik, tapi kita juga pakai hati gitu loh. Contoh yang paling gampang, kita punya tim dia lagi sakit, ya kan, tapi pekerjaan harus selesai.
Orang lagi sakit, pekerjaan banyak, ya dia jangan di calling lah. Coba diatur bagaimana pekerjaan itu kita bantu selesaikan dan dibantu oleh teman yang lain untuk menyelesaikan. Begitu juga ketika terjadi teman yang lain yang sakit juga sama. Jadi itu yang namanya profesional. Menjadi diri pribadi yang seutuhnya, guys. Jadi orang sering bilang, wah kalau profesional itu kita harus mengesampingkan yang namanya perasaan. That's bullshit. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, you will be an asshole, you know. Kamu akan jadi orang yang paling tidak disenangin dalam perusahaan. Padahal waktu kita paling lama kan di perusahaan. Betul? Oke. Jadi kalau kita mau jadi profesional, nggak usah sok profesional, bray. Jadi yang paling penting profesional itu adalah kita punya kompetensi, knowledge-nya bagus, kita tahu recent update dari apa yang kita tekuni saat ini. Terus skill kita bagus, kita selalu bekerja work smart, kita tahu bagaimana menstrukturisasi kerja, kita selalu berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Orang 3 jam, kita 1 jam. Orang 1 hari, kita setengah hari. Itu namanya profesional. Dan yang nomor 3, ketika kita punya profesional adalah lu jadi manusia, guys. Jangan jadi robot. Pakai perasaan ketika kita bekerja. Ketika orang susah, bantu. Ketika orang ada masalah, tolong. Sehingga ketika kita punya masalah, orang akan bantu kita. Sederhana ya. Jadi kita nggak perlu lagi kita ngerasa bahwa, wah, kalau di perusahaan saya harus jadi orang yang berwibawa gitu kan. Saya harus jauh dengan tim saya. That's bullshit, that's rubbish my friend. Rubbish itu, nggak ada. Semakin kita jauh sama tim kita semakin takut dengan kita. Semakin tim kita takut sama kita, yang jadi tahu nggak apa? Yang terjadi adalah ketika pekerjaan tidak selesai, tim kita justru malah nggak berani ngomong sama kita. Cilakanya ketika deadline, yang terjadi adalah pekerjaan tidak beres, tim kita nggak ngomong. Ketika presentasi tidak selesai, kita dimarahin bos. Ketika kita dimarahin bos, kita marahin tim kita lagi. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kitanya yang nggak profesional sebagai pemimpin, guys. Ketika kita lihat orang susah, bantu. Oke ya. Jadi semoga dengan adanya materi cerita manajemen yang cukup satire ini, sok profesional lu bray, memberikan inspirasi bagi kita untuk tidak lagi menjadi sok profesional. Profesional boleh, sok profesional yang kebablasan, buang aja ke laut, bro. Oke? Bagi teman-teman yang telat menonton live ini, karena kita baru ganti dari IG menjadi Facebook lagi. Jadi bagi teman-teman yang tidak menyaksikan karena terlambat atau salah masuk ke Instagram, lihat loh kok nggak ada gitu kan. Teman-teman bisa nonton ini di YouTube kami, di YouTube channel kami yang namanya After Coach Insight. Ya, sekali lagi YouTube channel kami namanya After Coach Insight. Biasanya video ini akan dibagikan dalam 1 kali 24 jam. Dan kita dan teman-teman bisa menonton dari sana. Kita juga ada Instagram yang namanya After Coach Insight juga sama. Dan yang terakhir, 2 hari lagi, hari Sabtu, kita tema cerita manajemen kita adalah buka-bukaan coaching. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang coaching, hari Sabtu kita akan buka-bukaan coaching. Saya akan buka semuanya tentang coaching dan juga mitos-mitos yang dianggap paling mengerikan, rahasia, secret tentang coaching yang dimana membuat pelatihan coaching itu mahal. Maaf ya bro, teman-teman coaching. Jadi saya akan buka-bukaan coaching. Teman-teman boleh bertanya, teman-teman boleh berinteraksi dengan saya. Mudah-mudahan gak salah masuk lagi, karena saya lihat di beberapa ada yang tanya kok di IG gak ada gitu kan. Jadi hari Sabtu kita akan tetap di platform kita, fanpage Facebook di aftercoach.com. Materi kita hari Sabtu jam 12:30 adalah buka-bukaan tentang coaching. Karena coaching adalah the new way communication in management. Coaching itu nggak 2 jam bro. Coaching itu 5 menit juga coaching, 2 menit juga coaching. Nah jadi gimana nya? Hari Sabtu kita akan buka-bukaan coaching. Oke, sudah jam 1.
Waktunya saya melanjutkan karena saya ada sesi lagi, sesi konsultasi dengan perusahaan via Zoom. Sampai ketemu lagi. Ingat, stay safe teman-teman. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Stay safe, stay healthy. Tetap semangat, tebarkan kebaikan. Sampai ketemu hari Sabtu dengan tema buka-bukaan coaching. Semangat ya. Bye.